Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab halaman 62 kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khabarin akhara, dalam satu hadis akhara yang lain, innal abda la yunsharu lahu minats thana'i ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib wa ma yazinu 'inda Allahi janaa'a wa ma yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Dalam hadis yang lain ada satu hadis yang berbunyi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yunsharu lahu minats thana', niscaya ia akan dihamburkan dengan banyak pujian, ia akan disanjung oleh sanjungan yang luar biasa. Ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib, sanjungan yang bisa memenuhi dari arah timur dan barat. Wa ma yazinu 'indallahi janaha ba'udah, tapi sanjungan yang sedahsyat itu tidak sebanding menurut Allah Ta'ala jika dibandingkan dengan sayapnya nyamuk. Pada hadis ini ada seorang manusia yang ia saking hebatnya disanjung viral luar biasa dari masyrik ilal maghrib, dari timur sampai barat. Ini penuh dengan sanjungan sosok orang si A, si B, si C. Tapi sedahsyat itu sanjungannya di sisi Allah tidak lebih baik, tidak lebih dahsyat meskipun hanya dibandingkan dengan sayapnya nyamuk. Sayapnya nyamuk kecilnya kayak gitu, itu masih belum bisa mengalahkan sayapnya nyamuk. Bagaimana kalau sayapnya kupu-kupu? Kan begitu. Berarti di sini bagaimana sanjungan itu tidak ngefek apa-apa, bukan itu. Seperti itu. Tidak penting sanjungan viral itu, tidak penting. Seperti itu. Jadi kepada kalian itu, tata keramanya orang punya ilmu, orang ngaji ilmu itu luar biasa. Ketatnya luar biasa. Kita akan melanjutkan. Warubiya, ada satu riwayat annal Hasana, bahwasannya Hasan, hamala ilaihi rajulun min Kharasan Kaisan. Ada seorang laki-laki, hamala, membawa, ilaihi, kepada Al Hasan tadi, rajulun min Kharasan, lelaki dari negeri Kharasan. Membawa apa? Kaisan, ia membawa satu kantong. Ba'dan sirafihi, setelah Hasan tadi selesai, min majlisihi, dari majlisnya, majlis ilmu, majlis zikir. Hasan ngisi kajian di situ. Al Hasan ini sosok yang alim luar biasa. Setelah beliau ngisi kajian, keluar dari majlisnya, didatangi seorang laki-laki, yang laki-laki ini membawakan kantong yang akan diberikan kepada Al Hasan. Yes. Kemudian setelah itu bagaimana? Fihi khamsatu alafi dirhamin wa asyratu athwabin min raqiqil bas. Dalam kantong itu ada 5.000 dirham. Banyak sekali ini. 5.000 dirham wa asyratu athwabin min raqiqil bas. Kemudian ada 10 baju lembut dari min raqiqil bas. Ada 10 baju dari baju lembutnya baju bas. Ini model baju, macamnya baju tapi yang lembut. Jadi di kantong itu ada uang 5.000 dirham, kemudian masih ada 10 baju yang lembut, yaitu baju bas. Wa qala ya Aba Sa'id. Ya tak? Lalu orang itu berkata, lelaki dari Kharasan tadi, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id. Siapa Aba Sa'id? Aba Sa'id ini namanya Hasan. Kok disebut nama Aba Sa'id? Itu namanya alam kunyah. Jadi orang itu dalam bahasa Arab itu bisa punya banyak makna.
Imam misalnya dijuluki sama Sofi jerapah, itu alam lakob, begitu, karena tinggi. Kalau ada Abu Abdillah, Abu Amr, Ummu Maktum, ada abun, ada umunnya, itu namanya alam kunyah. Nah, seperti itu. Aba Sa'id ini yang dimaksud adalah Hasan. Katanya lelaki tadi, ya Aba Sa'id, wahai Hasan, wahai Syekh Hasan, wahai Kiai Hasan, wahai Ustadz Hasan, hadhihi nafaqatun, ini nafkah. Yes. Wa kiswatun, wa hadhihi kiswatun, dan ini baju akan diberikan kepada Aba Sa'id atau Hasan. Ini kan orang ini luar biasa kan, memuliakan kepada Hasan karena beliau seorang ulama, seorang syekh, seorang guru besar. Faqala al-Hasan afakallahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala memeliharamu. Itu katanya Hasan. Dumma ilaika nafaqataka wa kiswataka. Sudah, ini satukan pada nafkahmu saja dan satukan dengan bajumu. Dumma ilaika. Sudah, ini satukan dengan nafkahmu saja. Artinya Hasan ini, Syekh Hasan ini menolak pemberiannya lelaki dari Khurasan. Sudah, bahasa kita ambil kamu saja. Kemudian fala hajata lana bidzalik, kami tidak butuh dengan pemberian itu. Oh, coba, luar biasa kan? Innahu. Kemudian setelah itu lanjutan dari statement beliau ketika ditanya, ini wahai Hasan, Ustadz Hasan, ini adalah baju, ini nafkah untukmu. Dijawab sama Hasan tadi, sudah, semoga Allah Ta'ala melindungimu, ini kumpulkan aja dengan nafkah dan bajumu. Apakah tidak? Apakah hanya di situ perkataannya Hasan? Tidak. Kemudian katanya Hasan tadi, kami tidak butuh dengan hal itu. Bahwasannya orang yang dia duduk seperti majelisku, ada seorang alim dia punya majelis seperti majelisku, ada seorang ustadz dia punya majelis seperti majelisku. Kemudian di situ ada lanjutannya, innahu man jalasa misla majlisi hada wa qabila minan nas misla hada, dan ia menerima dari manusia yang seperti ini. Luar biasa menakutkan. Laqallaha ta'ala yaumal qiyamati wala khalaqa lahu, maka kelak di hari kiamat ia akan bertemu kepada Allah tapi ia tidak memiliki bagian apapun. Makanya saya selalu bilang kepada kalian, kalian boleh mengajar di sana, mungkin kamu minta gaji, minta fulus, tidak apa-apa. Kalau memang kamu tidak punya sumber lain, tapi kamu jangan titik di situ. Kamu juga harus mengajarkan yang tidak bergaji. Kenapa kok harus ada yang tidak bergaji? Siapa tahu yang tidak bergaji ini menjadikan harumnya kamu di akhirat, harumnya kamu di kuburan. Kalau semuanya berstatus gaji, gimana katanya Hasan tadi? La khalaqa lahu. Kamu jangan-jangan nanti ketemu Allah kamu tidak punya bagian apapun. Kenapa? Semuanya sudah kamu ambil di dunia. Diambil lewat rekening, diambil dengan lewat buku tabungan, diambil dengan amplop. Seperti itu. Bukan anti amplop, bukan anti pemberian dalam konteks milenial ini, tapi kamu harus punya jam khusus yang tidak berbayar. Seperti itu. Biar kamu betul-betul tahu makna berjuang, makna profesi, dan lain sebagainya. Paham ya? Ini posisi kita sebagai ustaz, sebagai muallim, sebagai guru, sebagai kiai. Lek posisi kamu sebagai santri, kamu jangan menggunakan posisi ini. Misal Sofi kepada ustadznya, lah ustadz itu kan ngamalkan, iya sudah, tidak usah dikasih apa-apa. Ini juga salah. Kamu itu salah dalil gitu loh. Dalil tadi itu dalilnya para kiai. Paham? Jangan dibolak-balik dalil, nanti akhirnya kamu salah paham gitu loh. Dan makanya nanti akan banyak santri tidak menghormati gurunya. Kenapa? Kok kamu tidak menghormati? Oh, guru saya kan ngamalkan iya. Tidak baik kalau dikasih. Wah, keren kan? Itu dalil kepada kiai agar tidak punya sikap untuk ngarep-ngarep itu. Gitu loh. Paham?
Itu dalilnya para ustadz, para kiai, para guru agar tidak mengharapkan duniawi. Gitu loh. Bukan kemudian santrinya tidak peka. Ini namanya santri bermasalah. Gitu loh. Itu ustadz kamu kehabisan bensin. Oh, jangan dikasih. Kenapa? Ngamalkan iya. Padahal ustadznya butuh bensin, coba. Artinya sikap santri tetap di makom santri menghormati gurunya. Bagaimana katanya salah satu statement Sayyidina Ali, bagaimana? Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya budaknya orang yang mengajarkan satu huruf saja. Seperti itu. Paham? Sama seperti kajian sebelumnya, ada satu dalil seperti itu, ada satu hadis. Hadisnya bagaimana? Kalau kamu misalnya bertamu, ya tahu, dalilnya itu adalah doif itu ad-doif kal mayyit. Tamu itu seperti bangkai, jangan banyak tingkah, jangan banyak pola. Itu dalilnya. Itu dalilnya orang yang bertamu. Dalilnya tuan rumah tidak boleh pakai dalil ini, pakai dalil yang lain. Fal yukrim doifa. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Jangan dibalik dalil ini. Jadi kalau jadi tuan rumahnya pakai dalil muliakan tamumu. Kalau yang bertamu pakai dalil tamu itu sama dengan bangkai, jangan banyak tingkah. Ini pas, jangan dibalik. Sofi bertamu ke rumahnya Rohman, dalilnya dipakai. Saya ini tamu. Kamu tahu dalilnya? Ad-dhaif kal mayyit. Berarti kan kamu nyuruh tuan rumah. Rahmatnya juga pakai dalil dibalik. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu bagai bangkai, jangan kebanyakan pola dan macam-macam. Jadi mendudukkan dalil ini yang kadang salah paham ya? Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu mauqufan wa marfu'an. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, di situ ada berupa hadis mauquf dan hadis marfu. Qala sahabat Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa ila 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kalian duduk di mana? Di sisi seorang alim, kecuali orang alim tadi mengajak kalian pada 5 perkara, mengajak kalian dari 5 perkara menuju 5 perkara. Min khamsin ila khamsin. Dari apa saja itu? Minasyakki, dari keraguan, ilal yaqin, menuju ke keyakinan. Asalnya kamu ragu jadi yakin. Wa minar riya ilal ikhlas, dari makom ingin disanjung, ilal ikhlas, sampai pada makom tulus semata-mata karena Allah. Wa minar raghbati ilal zuhdi, dari awalnya ingin ambisius luar biasa, mikire duit tok, mikire dunia tok, ila zuhdi, menuju kezuhudan. Bagaimana zuhud itu sebenarnya? Zuhud itu tidak menjadikan dunia ada pada hati kamu. Ini penting. Kamu kaya boleh, tapi hatimu tidak terjebak dengan kekayaan kamu. Kamu miskin tidak ngefek apa-apa, kamu kaya tidak ngefek apa-apa, karena kamu tidak pernah naruh namanya dunia sampai di hati kamu. Itu namanya zuhud. Dari asalnya ambisius, pengen mengejar harta duniawi, sudahlah, ada uang alhamdulillah, enggak ada saya juga enggak takut. Selagi nyawa saya ada berarti rezeki masih ada. Begitu. Kamu sadarkan kembali kalau belum sadar. Umur saya ini berapa? Sekarang sudah umur 30. Berarti 33 tahun lagi saya meninggal kalau ikut Rasulullah. Terus ngapain saya capek-capek mikirin dunia? Kaya juga sumpah, tidak kaya juga sumpah. Mendingan saya khusyuk dengan urusan kebaikan. Wong rizki juga sudah ditanggung oleh Allah, saya tetap kerja sesuai pada porsi saya sebagai manusia. Orang kerja itu normalnya berapa? 8 jam. Kamu kerja nggak usah kerja 10 jam.
Makanya kalau kamu dikatakan kerja 8 jam, sisanya itu adalah wilayah pengabdian. Paham? Jadi kalau dikatakan kerja, kerjamu itu berapa? 8 jam. Sisanya adalah modelnya pengabdian. Paham? Mengabdikan diri pada ilmu, pada Allah dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Paham ya? Yes. Kemudian kita akan melanjutkan. Apa lanjutannya? Wa minar raghbati ila zuhdi, dari ambisi menuju kezuhudan. Wa minal kibri ila tawadhu, dari kesombongan menuju ketawaduan. Dari asalnya sombong, besar diri, merasa hebat, kamu harus tawadhu, merendahkan diri. Jangan sok kamu kepada siapapun, entah kepada ulama, kepada rekan, kepada teman, tetangga. Tidak usah sok. Kenapa? Karena kita semua calon bangkai. Jadi hormati. Mungkin menurut kamu dia lebih hina, itu kan menurut otak kamu. Jangan-jangan ibadah dia lebih hebat daripada kamu. Mungkin dia kelihatannya tidak punya apa-apa, itu kan di depan mata kamu. Jangan-jangan malah dia yang dicintai oleh Allah. Paham? Seperti itu namanya sikap tawadhu, merendahkan diri. Tidak usah sok hebat, tidak usah sok luar biasa. Seperti itu. Om calon bangkai kok merasa hebat. Yang layak sombong itu cuma satu, Allah. Kita tidak layak sombong. Apa? Ketiak kita aja mambu ya kayak gitu kok baunya. Bau mulut kamu aja enak apa enggak enak kalau bangun tidur? Enggak enak, ngapain kamu sombong? Sama-sama bau kayak gitu kok. Wa minal adawati ilan nasihati, dari bentuk permusuhan ilan nasihat. Asalnya dia suka bermusuhan, ilan nasihati, dia menuju untuk saling menasihati, bukan musuhi. Hei, kalau ini begini-begini, enggak, ngasih nasihat kan beda. Kamu jangan gitu, man. Mikirnya jangan rokok terus. Ya, man, tirakat. Nah, itu nasihat, man. Kalau musuh itu, wah saya nggak suka sama Rahmat itu, ngerokok terus, nggak jelas itu kan. Paham? Nah, gitu loh. Selalu bentrok. Yes. Kemudian saya akan menjelaskan 3 baris lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. فَخَرَجَ, lalu keluar Qarun, ala qaumi, dia keluar menuju kaumnya, fi zinatihi, dalam perhiasannya. Qarun ini orang kaya luar biasa. Dia keluar ke kaumnya, dia menggunakan kekayaannya, kerajaannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya toh? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang-orang yang menginginkan dunia, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ia berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Orang-orang yang suka kehidupan dunia itu berkata, ya Allah, bagaimana perkataan mereka? Ya laitalana, semoga kita mendapatkan mislama utiya Qarun, seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, itu adalah bagian yang besar. Innahu ladzu hazzin azim, ia mendapatkan bagian yang agung. Itu jadi para pecinta dunia itu pengen seperti Qarun. Kalau andai saja saya mendapatkan seperti Qarun. Qarun ini kaya tapi luar biasa, kekayaannya tidak barokah, mati dengan kekayaannya. Orang yang suka dunia dia pengen seperti Qarun. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman aman. Sementara orang-orang yang diberi ilmu itu berkata, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairul liman aman. Pahalanya Allah itu lebih besar daripada yang sudah dijelaskan terkait dengan urusan duniawi. Bagi siapa itu? Liman amana, bagi mereka yang beriman, bagi orang yang beriman. Dari sini, dari ayat ini apa yang kita lihat? Fa'arrafa ahlal ilmi bi'itharil akhirati 'ala dunya. Allah Ta'ala memberitahukan, ya kan, bahwasannya ahlal ilmi bi'itharil akhirati 'ala dunya. Orang-orang yang suka ilmu agamanya Allah itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Jadi dari sini kesimpulannya,
Kita tahu bahwasannya ini semua ini, ya kan? Perlu yang pertama kita ini harus banyak ngaji. Ngaji ini kemudian kita harus beramal dengan apa yang kita kaji, mengamalkan. Kemudian yang terakhir harus betul-betul ikhlas, tulus karena Allah. Ingat, orang yang berilmu akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Ini prinsip. Kemudian kamu cari guru yang mengajarkan kamu dari kamu makom ambisius kepada dunia menuju kepada yang zuhud. Dari makom kamu berada dalam kondisi keraguan menjadi kamu yakin kepada Allah, yakin kepada kuasa Allah, yakin bahwasannya ada kehidupan setelah kematian kita. Itu harus kalian dalami seperti ini. Kamu harus paham bahwasannya dunia ini sebentar. Tidak usah disembah dunia ini. Kamu kerja boleh, tapi jangan menghambakan diri pada dunia. Kerja itu ala kadarnya. Manusia itu gimana? Kerja ya 8 jam. Sisa saya itu bekerja dari 8 jam. Itu pengabdian. Kalau bukan mengabdi malah kamu rugi. Makanya saya bilang kepada Sofi, kepada Fahrul, Imam, kepada Rahmat, kamu kerja onlinemu dari jam 8 sampai jam 4. Sisanya itu untuk ma'had. Misalnya ma'had ini kemudian ada usaha untuk membesarkan ma'had, itu hanyalah sebagai bentuk pengabdian kamu agar banyak orang-orang yang pengen dekat kepada Allah, mencari ilmu. Ini kemudian ada fasilitasnya dengan perjuangan kalian semua. Itu bagian dari mengabdi. Kalau mengabdi untuk kebaikan, saya mendukung. Tapi kalau kamu kerja melebihi 8 jam, saya tidak mendukung. Seperti itu.